Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bu Setu. Bersama saya Bu Setu alias Serba Tahu. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siapkan cemilan dan catatanmu ya, supaya belajar tidak cepat membosankan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah kamu pernah mendengar sistem tanam paksa? Apakah kamu sudah tahu apa itu tanam paksa? Yuk kita sama-sama mencari tahu. Jadi tanam paksa terjadi pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat misalnya, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tidak hanya kopi, kebijakan juga berlaku di daerah lain sesuai dengan tanaman utamanya. Terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan tanam paksa. Di antaranya, yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Kedua, rakyat lebih sering mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktu untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Kemudian, rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yakni 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Terakhir, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat-akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, yang pertama adalah banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. Kemudian rakyat makin menderita. Ketiga, wabah penyakit merajalela. Keempat, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Terakhir, kelaparan heboh juga terjadi di Grobogan yang menyebabkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Ternyata tanam paksa yang diterapkan mengalami banyak penentangan. Salah satu tokoh Belanda yang menentang ini adalah Douwe Dekker atau nama samarannya Multatuli. Beliau mengecam sistem tanam paksa ini. Dekker membuat buku yang berjudul Max Havelaar. Beliau juga mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik Indonesia. Yang pertama, dengan memberikan pendidikan gratis, membangun saluran pengairan atau irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, rakyat hidup tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Awalnya, kedatangan bangsa Eropa disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun rakyat Indonesia mengetahui niat jahat dari bangsa Eropa dan mulai melakukan perlawanan. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis oleh masyarakat Aceh. Perlawanan yang terjadi antara lain yang pertama, Sultan Ali Muayyad Shah. Beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Ketiga, Sultan Iskandar Muda yang terkenal gigih melawan Portugis. Kemudian ada perlawanan dari rakyat Ternate. Pada awalnya Portugis diterima baik oleh raja setempat untuk mendirikan benteng. Namun bangsa Portugis semakin sewenang-wenang membenci agama Ternate, serakah, dan ikut campur dalam pemerintahan.
Rakyat Ternate melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun bersama Tidore membuat Portugis terdesak. Portugis mendapat bala bantuan dari Malaka sehingga masih mampu bertahan. Tahun 1565, Ternate bangkit melawan Portugis. Namun dengan licik, Portugis membunuh Sultan Hairun ketika mereka sedang berunding. Di bawah pimpinan Sultan Babullah pada tahun 1574, benteng Portugis akhirnya dapat direbut. Yeay! Perlawanan juga terjadi pada bangsa Belanda. Berikut adalah beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar. Perlawanan yang terjadi dikarenakan adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Yang kedua adalah Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dan Belanda juga memonopoli perdagangan serta mencampuri urusan kerajaan. Yang ketiga adalah Patimura dari Maluku. Peristiwa ini terjadi karena adanya penolakan masyarakat Pulau Ambon atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Yang keempat adalah Sisingamaraja dari Sumatera Utara. Perang ini terjadi karena Sisingamaraja ke-11 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Yang kelima adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. VOC mengasuh Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Yang kelima adalah Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta, bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Menyebalkan sekali ya. Dan yang terakhir ada Silas Parepare dari Papua. Wah, cukup panjang ya penjelasannya. Bagaimana nih? Sudah tercengang belum dengan sejarah perlawanan rakyat Indonesia pada zaman dahulu? Hebat banget ya mereka. Oke, kita sekarang santai-santai dulu deh sebelum lanjut ke materi berikutnya. Kita enaknya juga dulu yuk. Asik. Oke, sudah semangat lagi ya semuanya. Kita lanjut ke kelas berikutnya. Let's go! Wilayah Indonesia yang luas memiliki beberapa akibat. Salah satunya adalah beragamnya sosial budaya. Beragamnya sosial budaya menjadi salah satu faktor kegagalan perlawanan di berbagai daerah. Karena itu, perlawanan tidak kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Namun apabila rakyat Indonesia bersatu tanpa memandang perbedaan budaya sejak dulu, niscaya kita dapat usir penjajah sejak dahulu kala. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yakni gagasan atau ide misalnya kepercayaan, tindakan misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, benda misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Keragaman yang ada di bangsa Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama suku, kemudian ras, ada agama, dan perbedaan kondisi geografis. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang atau ujung Sumatera Utara sampai Merauke atau ujung Papua. Ayo, siapa dari kalian yang baru tahu kalau Sabang itu adalah ujung Sumatera Utara dan Merauke ujung Papua? Yang baru tahu, tulis komentar di bawah ini ya. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, ras di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanozoid yang berada di Pulau Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua adalah kelompok ras Negroid. Antara lain ada orang Semang yang berada di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Pulauan Andaman. Yang ketiga adalah kelompok ras Vedoid. Kelompok ras ini orang Sakai di Siak Riau.
orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Terakhir adalah kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, ras Proto-Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian, kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Kita lanjut ke suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa. Pada suatu daerah mungkin saja terdapat beberapa suku sekaligus. Contohnya saja di Sumatera, ada suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa sendiri terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Kalau kamu suku apa? Dan di daerahmu ada suku apa saja? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Perbedaan kondisi geografis berpengaruh pada ragam pencarian. Ada mata pencarian perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Di setiap bidang yang ada akan dikembangkan corak kebudayaan yang khas dan sesuai dengan kondisi geografis yang ada. Indonesia sendiri adalah bangsa yang terbuka. Dapat kamu lihat besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari orang-orang dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang masing-masing membawa kebudayaannya. Wah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Seperti biasa, bagi yang tidak sempat mencatat karena terlalu asyik menonton video, kamu dapat mengunduh materinya pada link deskripsi di bawah ini. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswanya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring nggak susah kok. Bu Setu pamit dulu. Cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!